Ini adalah sebuah restoran yang jarang banget orang ketahui. Dari foto aja udah terlihat itu dari zaman dulunya. Dan ada di dalam rumah sakit. Yo yo yo, mantap nih mantap, welcome back. Video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian sebuah Mandarin Chicken Rice. Dimana sebenarnya restoran ini tuh jarang banget diketahui orang. Dan jujur, gue tuh tahu restoran ini karena dari kecil itu beberapa kali gue datang ke rumah sakit Siloam ini. Pas pertama kali gue masuk, gue ngeliat ada dekorasinya yang Chinese gitu kan. Ya namanya juga Mandarin Chicken Rice lah ya. Dan gue ngeliat ini tuh dekorasi yang barunya, dan di tembok ini ada beberapa dekorasi. Cuman jujur aja gue nggak tahu nih lambang apaan. Tapi kalau misalkan kalian tahu nih lambang apaan, bisa langsung komentar aja lah ya. Pas gue buka menunya, gue masih memberikan pertanyaan bodoh ke adik gue. Bro, memang kalau misalkan di Mandarin Chicken Rice ini menu favoritnya apa ya? Adek gue bilang, ya menurut lu aja, namanya aja Mandarin Chicken Rice, ya pasti favoritnya Chicken Rice dong. Bener aja kan. Pas gue buka menunya, ada Hainan Chicken Rice Set. Harganya 69.000. Dan yang paling menarik dari Chicken Rice Set ini adalah lu bisa milih chickennya sendiri, milih nasinya sendiri, dan milih sausnya sendiri. Dan setiap pilihan itu banyak. Dan ada pilihan nasi putih, yaitu pilihan keempat. Untuk menu-menu lainnya ya mungkin ini kayak sebuah Chinese food yang makan di tengah kali ya. Cuman gue nggak pesen sih karena gue tahu ini namanya Chicken Rice, jadi ya gue pesennya Chicken Rice aja. Dan ini gue bakal habisin dari menunya sampai akhir. Nah itu udah segitu ya. Kamu yang Hainan Chicken Rice Set ya? Minta yang roasted. Nasinya minta yang nasi goreng telur. Tapi nasinya putih apa Hainan? Yang Hainan plus. Kalau yang sausnya paling rekomen yang mana? Kita di yang saus Mandarin kan. Ya udah yang ini aja. Apa? Dan juga gue mau pesan sebuah dessert, yaitu fried banana mango wraps. Harganya berapa tuh? Oh, 40.000. Guys, kalian nyadar gak sih kalau misalkan setelah covid itu restoran itu pada ngasih kayak gelas panas gitu dikasih dengan sendok-sendoknya. Dan ini gue bakal nge-review tisu mereka yang lumayan halus sih. Dan ini dia guys, sebuah risol. Ya mirip risol lah ya, tapi gue nggak tahu lah. Pokoknya digoreng. Dapat 3 biji ditaburi dengan gula, di atasnya gula putih, dan ada sebuah strawberry besar di atasnya. Tapi jujur aja strawberry-nya rada asam banget sih. Kalian lihat aja guys, ini risolnya di ujungnya itu kayak ada coklatnya gitu, tapi bukan coklat, gue nggak tahu itu apa. Langsung aja coba. Damn bro, semuanya itu kayak lumer gitu, dan itu isinya tuh mango. Jadi kayak mango selainya itu lumer ke bawah, tapi isinya juga bukan cuma mango. Belakangnya itu ada sesuatu yang warnanya coklat, mungkin gula merah atau apa, gue nggak ngerti dah. Pokoknya rasanya itu dominan rasa manis, dalamnya tuh anget banget, luarnya crispy, dan lapisannya itu berlapis-lapis. Ada yang kulitnya crispy banget di luar, sampai yang ada lembeknya di dalam. Untuk harga 40.000 ya gue bilang worth it lah lu pada makan ini. Menu selanjutnya gue sebenarnya ini nggak pesen ini apaan, sebenarnya kayak jelly gitu, dapat 6 biji, dan ini ada 2 warna. Warna pertama itu adalah warna putih, dapat 3 biji kayak gini, dan warna kedua itu dapat warna yang rada coklat gitu. Kita cobain aja langsung yang pertama, warna coklat itu rasanya kayak gimana? Oh, rasanya kayak ada gula merahnya, cuman gue nggak tahu juga sih itu gula merah atau bukan. Dan untuk yang warna putih, apakah rasanya bakal sama ya? Nih bro, rasanya beda sih. Yang putih itu rasanya lebih ke leci banget, sedangkan yang coklat rasanya kayak ke gula merah, cuman gua nggak tahu dah. Akhirnya Chicken Rice gua datang juga. Dan ini dia, wala, sebuah Chicken Rice harga 69.000 mendapatkan sebuah sop bening yang di dalamnya itu ada sebuah satu tahu bulat, dan itu beberapa sayuran. Pilihannya itu sebenarnya ada 3, tapi gue pesennya ayam panggang soalnya lebih menarik aja gitu. Dan ini kebetulan dapat ya kira-kira setengah potong lah ya. Dan juga sebuah telur yang kulitnya itu warnanya sedikit coklat, tapi sayangnya dia sedikit berantakan. Dan sebuah nasi goreng yang sepertinya kayak nasi goreng Hongkong gitu sih, tapi gue lihat dari mata gue ini kayak nasi goreng telur gitu. Dapat juga 3 jenis sambal yang berwarna merah, sambal yang berwarna sedikit kekuningan, dan juga sambal yang kental berwarna coklat. Oke guys, kita cobain dulu aja kali ya ini tofunya dan kuah beningnya kayak gimana rasanya. Ada merica gitu, pedas. Oh, ternyata rasanya itu kayak sebenarnya kuah bening biasa aja sih, kayak kuah dikasih kaldu ayam atau enggak garam kayak gitu ditambahin dengan tofu, tapi ini menyegarkan banget sih. Dan yang bikin gue penasaran banget itu nasi gorengnya sih. Ini nasi gorengnya bakal rasanya tuh kayak strong banget atau gimana? Karena gue takut nasi goreng yang rasa strong, soalnya nanti jadinya asin ketemu asin dong. Coba aja lah ya. Ternyata nasi gorengnya tuh chefnya pinter banget ya. Dia kasih light gitu. Jadinya pas nasi gorengnya tuh kalian tambahin dengan ayamnya, itu bener-bener nasi gorengnya tuh yang sedikit rada hambar. Tapi gue suka banget dengan nasi goreng yang hambarnya ini gitu, yang seasoningnya light. Karena kalau misalkan ditambahin dengan ayam panggangnya ini, rasa dari perpaduan dari nasi gorengnya dan ayam panggangnya itu menjadi perpaduan yang sempurna, nggak keasinan ataupun tidak terlalu kemanisan. Dan untuk ayam panggangnya sendiri dagingnya empuk banget sih. Di bawah dari ayam panggangnya itu ada sebuah saus yang rada cair. Dan pas gua cobain,
Rasa dari sausnya itu ya sedikit asin lah, tapi rada light juga, nggak terlalu asin yang berlebihan gitu. Untuk telurnya sendiri juga gue suka karena memang telurnya itu rada lembut dan memang dia ada berasa dari soy sausnya itu karena memang dia sepertinya itu direndam dari soy sausnya yang itu sendiri, bukan telur polosan doang sih. Oke guys, sekarang kita saatnya cobain sambal-sambalannya. Yang pertama sambalannya itu ada sambal berwarna merah dan pas gue coba ini yang paling pedas sih dibanding 3 sambalnya itu. Next kita cobain yang rada warnanya kuning ini. Yang di pikiran gue mungkin ini kayak garlic gitu ya. Dan pas dicoba, gue susah banget ngedeskripsiinnya rasanya kayak gimana. Tapi gue paling suka sambal yang ketiga ini. Sambal ketiganya ini tuh rada kental dan gue bilang itu kayak sambal bebek panggang sebenarnya, kayak cocolan bebek panggang, mirip banget. Cuman yang paling gokil dari restoran ini adalah kalian bisa berkreasi sendiri sih sambalnya mau pilih yang mana dan lain-lain. Gue sampai lupa buat ngejelasin sayurannya karena memang gue bukan pencinta sayur. Dapat pakcoy juga dan ada timun. Kalau misalkan kalian suka makan sayuran ya pasti kalian juga suka sih.